Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akar Munawar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 53 Raksa Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 Kementerian Agama 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada siswa kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, semua kalian sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke absen, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk lebih menanamkan sikap patriotisme dan untuk menjunjung tinggi kebangsaan kita. Untuk petugas DJ silakan ke depan, dan untuk para peserta didik semua berdiri. Bisa
kali dan sebelumnya Bapak akan memeriksa absen kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak masuk? Axel, Hadir. Afan, Hadir. Fajar, Hadir. Fikri, Hadir. Fahmi, Hadir. Erlina, Hadir. Nihla, Hadir. Nabila, Hadir. Nayara, Hadir. Baby, Hadir. Raya, Hadir. Rasya, Hadir. Rofifa, Hadir. Salsabila, Hadir. Syafa, Hadir. Tian, Hadir. Tasya, Hadir. Yanti, Hadir. Zahwa. Ada yang terlewat? Tidak ada semua. Salsabila Janu? Hadir. Ada. Hari ini alhamdulillah kita mampu semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Oke, setelah kita membaca doa dan absen semuanya hadir semua, kita hari ini lanjut ke materi tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, ya, atau nama-nama indah bagi Allah. Yang pertama yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Kalian sudah tahu sebelumnya? Sudah tahu apa itu Al-Alim? Sudah tahu itu apa itu Al-Khabir? Sudah tahu? As-Sami sudah tahu? Al-Basir sudah tahu? Alhamdulillah kalau semuanya sudah tahu. Di pelajaran sebelumnya kita sudah melaksanakan atau mempelajari tentang pembacaan surat An-Nisa yang dihukumkan dengan hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, ya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang Asmaul Husna. Boleh kalian lihat di slide di depan, ya. Nah, pengertian Asmaul Husna silahkan dibaca oleh Raya. Apa itu Asmaul Husna, Raya? Asmaul Husna Al-Husna dibentuk dari kata asma, yaitu yang bentuk jamak dari kata Islam, memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Oke. Ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Oke. Nah, dan di salah satu hadis sudah dijelaskan sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk Surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh para sahabat. Lanjut, pengertian kata Al-Alim silahkan dibaca oleh apa? Al-Alim apa? Jadi Al-Alim terambil dari kata al-ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengaruh pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah SWT sangat jelas, juga mengungkapkan hal-hal yang kecil. Jadi maksudnya Al-Alim itu adalah kalian mau berbuat dosa atau mau melakukan pahala yang tidak terlihat oleh seseorang pun, dari dosa ataupun perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, pasti akan ketahuan oleh Allah, karena Allah memiliki sifat
Jadi mau kalian sembunyi-sembunyi mencuri atau melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi, tetap kalian akan diketahui oleh Allah. Lanjut. Nah, contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama, rajin belajar. Ya, kalian belajar biasanya di depan orang banyak atau di rumah atau di kamar sendiri? Di kamar sendiri kan ya. Walaupun orang-orang nggak ada yang tahu kalian belajar atau tidak, tapi Allah tahu kalian sudah belajar. Karena Allah memiliki sifat tidak berprasangka buruk kepada orang lain atau kepada Allah. Ya, walaupun di dalam hati kalian berbisik, ya Allah, kok nasib saya miris banget sih, gitu ya. Itu walaupun di dalam hati Allah akan tahu. Nah, yang ketiga, memenuhi ciptaan Allah. Yang ganteng, yang jelek, yang bagus, yang baik, semuanya ciptaan Allah. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat dan dilakukan dengan baik. Lanjut. Sekarang Al-Khabir boleh dibaca oleh Tasya. Apa itu Al-Khabir, Tasya? Al-Khabir berasal dari kabar dalam bahasa Arab klasik yang berarti mengetahui, sadar makna sejati, memahami kebenaran dan mengetahui rahasia batin. Nah, sama dengan Al-Alim dan Al-Khabir. Maha mengetahui, maha memberitahu. Ya, berikut beberapa makna dari Asmaul Husna Al-Khabir. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk detail-detailnya. Allah selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia termasuk yang tersembunyi. Ya, sama dengan Al-Alim tadi. Lanjut. Contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama adalah teliti dalam menyelesaikan mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua, berperilaku jujur dan perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Ya, walaupun misalnya kalian berbohong, Bapak misalnya percaya sama kalian. Kalau kalian berbohong, tapi Bapak percaya, tapi Allah tahu kalau kalian itu berbohong. Yang ketiga, ikhlas, berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Nah, maksudnya berbagi ilmu pengetahuan itu adalah ketika ada teman-teman kalian yang belum paham dengan materi, kalian boleh memberitahu, karena di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya tutor sebaya atau teman sekelasnya memberitahu ke teman-temannya yang belum tahu. Tapi ketika ujian beda lagi. Kalau pas ujian dikasih tahu berarti dia itu adalah menyontek. Ya, yang terakhir, belajar mengelola uang. Lanjut. Yang ketiga ada yang namanya Asami. Apa Asami? Arti bahwa Allah SWT Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah. Tidak ada satupun suara yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan. Contohnya adalah gibah. Ya, siapa nih yang sering gibah di kelas ini? Ayo sadar ya, jangan gibah, karena sekecil apapun suara atau omongan apapun dari suara kalian akan terdengar oleh Allah. Karena Allah Maha mendengar atau As-Sami. Oke, lanjut. Contoh pengamalan Asmaul Husna As-Sami. Yang pertama, menjaga lisan. Nah, ini penting nih, menjaga lisan ya. Yang suka berkata-kata kasar ya, yang suka mengolok-olok teman-temannya ya, yang suka memfitnah walaupun bercanda
mungkin yang menggunjing, jangan. Ya, karena itu menyebabkan atau menyebarkan kebencian di antara sesama manusia. Ya. Yang kedua, menekankan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak. Jadi dari penjelasan ini adalah ketika menurut kalian seseorang tersebut menyampaikan hal-hal yang baik, silahkan diambil. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang menurut kalian kurang baik, jangan lanjut. Sifat Allah yang keempat adalah Al-Basir atau Allah Maha Melihat. Ayo, apa? Al-Basir itu apa? Melihat segala sesuatu, penglihatan yang menjangkau segala sesuatu. Walaupun kalian mengambil contohnya, kalian mengambil uang orang tua kalian secara diam-diam, kan ada yang tahu ya? Tapi Allah tetap tahu. Contoh, suka ngambil pulpen nih, anak-anak nih di kelas nih suka ngambil pulpen, diam-diam, temennya ada yang tahu. Ya, ingat nih sama sifat Al-Basir nih, karena Allah Maha ya. Dari bahkan yang lembut dan kecil sekalipun, langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pengamalan dari Asmaul Al-Basir adalah menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja, tidak menggunakan panca indera untuk hal yang dilarang oleh Allah. Ya, menggunakan indera penglihatan untuk melihat anak-anak kebesaran Allah, memiliki pandangan ke depan atau visioner sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Jadi maksud dari memiliki pandangan ke depan visioner itu adalah kemarin yang sudah Bapak jelaskan ketika upacara bendera. Tujuan kalian belajar adalah yang pertama menjadi pintar dalam pengertian merujuk kepada memahami sebuah pengetahuan dan keterampilan di sekolah. Contohnya, misalnya saya pengetahuannya lebih baik di olahraga atau di PAI, pendidikan agama Islam, atau di bahasa Inggris, atau di IPA, atau di IPS, atau di matematika, silakan. Atau keterampilan saya baiknya main bola nih yang laki-laki, atau main voli gitu ya, atau main bulu tangkis gitu ya, atau main apa sekarang yang sedang marak di kalian ini, masuk ke gen apa? Gen Z ya, maksudnya ke Gen Z. Biasanya Gen Z itu adalah lahir ketika teknologi sudah berkembang. Jadi kalian itu lahir ketika teknologi sudah berkembang. Contohnya handphone ya, atau laptop. Kalian gunakan tuh handphone dan media-media yang lain mengenai soal teknologi dengan baik ya. Lanjut. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk materi hari ini tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami sama Al-Basir sudah selesai. Kita lanjut ke praktik tentang pembuatan poster mengenai Al-Alim, As-Sami, Al-Basir dan Al-Khabir. Mana yang mendapat kelompok As-Sami? Tunjuk kanan. Oh, kelompok As-Sami. Al-Basir, Al-Basir. Al-Alim. Yang terakhir ini adalah Al-Khabir. Oke. Silahkan dikeluarkan kertas lembarnya untuk membuat poster, dan silahkan kalian membuat gambar dari yang sudah diberikan tadi. Temanya apa? Nah, selain kalian membuat poster, kalian juga harus membuat atau membandingkan hasil diskusi dengan teman-teman yang lain. Contoh, Al-Basir itu apa?
Al-Khabir itu apa? Di situ tuliskan ya. Iya, Pak. Ditunjukkan hasil posternya dan jelaskan tentang pengertian asami. Asami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan, hal ini dapat diperhatikan pada Qiyas Al-Baqarah 2:137. Fa'in amanu bimisli ma amanu bihi faqad ihtadaw wa in talafanna ma'akum fisyiqan fasatafikumullah wa huwas sami'ul alim. Suratul Baqarah. Maka jika mereka telah beriman sebagaimananya yang kamu imani, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Qiyas Al-Baqarah 2:137. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk kelompok Asami? Dari kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok Al-Basir. Contoh pengamalan Asmaul Husna Asami di kehidupan sehari-hari. Pengamalan sehari-hari. Pengamalan surat Al-Sami itu adalah untuk mengevaluasi hidup kita, untuk berbicara baik dan juga untuk memperbaiki mungkin perkataan yang tidak mengenakan atau tidak mengenakan kepada individual lain yang bisa menyakiti perasaan mereka. Dan dengan ini kita bisa diingati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar kita. Kami dari kelompok Al-Alim ingin mempresentasikan hasil karya kami. Pengertian Al-Alim mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jelas juga mengungkap hal-hal yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza qawluhu qala atuhaduni fillahi wa qad hadana wa la aqulu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun.
membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu lakukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Hendakkah kamu dapat mengambil pelajaran Quran surah Al-An'am ayat 8 itu? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok Al-Alif? Yang mau ditanyakan untuk kelompok Al-Alif? Oke, kelompok Asami silahkan baca apa pertanyaannya untuk kelompok Al-Alif. Apa pengertian al-alif? Pengertian al-alim mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkapkan hal-hal yang kecil. Terima kasih untuk kelompok Al-Alif. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Berikan aplaus. Alhamdulillah, diskusi hari ini dari materi yang pertama saya sampaikan dan diskusi yang kalian jelaskan di depan dan beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain. Alhamdulillah semuanya kita berjalan dengan lancar. Saya dapat menyimpulkan beberapa materi mengenai yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama adalah nama-nama Allah yang baik dan indah berjumlah 99 atau Asmaul Husna. Yang kedua, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir merupakan bagian dari Asmaul Husna. Al-Alim maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Al-Khabir maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang yang terdahulu. Dan As-Sami bermakna Allah Ta'ala maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. Dan Al-Basir berarti maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. Nah, dan penutup hari ini atau kesimpulan hari ini adalah cerminan beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna dapat diwujudkan melalui beberapa perilaku. Ya, yang pertama adalah mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam belajar pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan, perbuatan dalam sehari-hari. Yang keempat, teliti dalam belajar, mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak, ibu, orang tua kalian di rumah dan bapak, ibu, dewan guru di sekolah. Yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.